Kita hari ini dipaksakan untuk melegalkan perzinahan meskipun tidak persetubuhan. Tapi kita diminta, dituntut. Kenapa? Karena kita tak mau punya perhatian. Coba kalau kita punya perhatian, tidak mungkin ada legalitas. Tidak mungkin ada legalitas. Pertanyaannya adalah ketika SKPP keluar tentang yang terbaru ini, kemana pergi para pemuka agama? Kemana mereka? Kemana para masyarakat? Mengapa kita tidak berbicara dan bersuara? Ketika PP keluar, PP itu tahu Bapak Ibu? Peraturan siapa Bapak Ibu? Tentang apa? Tanda tangan memberikan sex education kepada sekolah. Bapak Ibu guru tentanglah itu. Ini agak berat sedikit. Harus kita tentang, harus. Kenapa kalau tidak kita tentang? Kalau tidak kita tentang, kita sedang menerima legalitas perzinahan. Tapi itu kan bukan zina. Siapa bilang itu bukan zina? Promosi alat kontrasepsi yang dilakukan oleh mereka terang-terangan itu menimbulkan penasaran kepada anak-anak muda sekarang. Ketika penasaran yang timbul, apa yang akan mereka lakukan? Uji coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah sehat-sehatkan badan kita, Allah berikan kita keluasan dan kelapangan rezeki, agar kita bisa selalu berjihad dan membantu saudara-saudara sesama muslim, terkhusus buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian Allah limpahkan keberkahan dalam rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan saleha yang selalu dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini kita sedikit mencoba mengkaji 3 hal penyebab hancurnya bangsa menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak penyebabnya, tapi salah satu di antaranya kita coba bahas 3 poin hal yang menyebabkan dihancurkannya satu kaum. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya kira ini sudah menjadi sunnatullah. Karena beberapa kaum banyak yang dibinasakan oleh Allah. Penyebab kebinasaannya adalah banyak hal. Maka malam ini kita coba akan angkat sedikit 3 poin terlebih dahulu, mudah-mudahan bisa berlanjut. Dan ini kehancuran seperti ini, kalau kita mengetahui poin-poin tersebut, setidaknya ketika kita tak mampu berbuat atau kita memang menjadi orang yang tidak bisa ikut dalam berjuang, setidaknya kita mencoba memperjuangkan nilai-nilai agama yang ada pada keluarga kecil kita. Saya mencoba mengajak Bapak Ibu bernostalgia sedikit dengan pernyataan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bapak Ibu tahu ya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar? Siapa tuh? Gim.
Agim pernah berkata, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang paling kecil. Dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari yang paling kecil. Salah satu literatur Arab mengatakan, dalam syairnya itu mengatakan begini, ibda binafsika, ibda binafsika, mulailah daripada dirimu sendiri. Dalam satu riwayat, dalam satu hadis dikatakan begini, man arafa nafsah arafa rabbah, man arafa rabbah arafa nafsah. Bisa dibalik, kalau orang yang mengetahui diri dia sendiri, mau dia mencari tahu tentang diri dia, maka dia akan bisa mengetahui siapa Tuhannya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Atau bahkan ada yang membalik, man arafa rabbah arafa nafsah. Barang siapa yang mau mencari tahu akan hakikat diri dia, maka dia juga bisa mengetahui siapa Tuhan dia. Atau sebaliknya, barang siapa yang mencari tahu akan hakikat Tuhan dia, maka dia juga akan tahu siapa diri dia. Artinya ketika dia tahu bahwa Allah Maha Kuasa, dia tahu bahwa diri dia ada sebatas hamba. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perjalanan Imam Al-Ghazali merubah menjadi ahli tasawuf, ahli logika, menjadi dari seorang ahli filsafat atau ahli logika menjadi orang yang ahli di bidang tasawuf atau kesufian. Itu bukan tanpa proses, bukan tanpa sebab. Beliau menuliskan dalam satu buku dia berjudul Al-Munqiz Minad Dalal, Munqiz Minad Dalal, artinya selamat daripada kesesatan. Banyak dampak, banyak hal-hal yang menjadi perbincangan Imam Al-Ghazali bagi diri dia sendiri untuk merubah diri dari ahli filsafat menjadi ahli tasawuf. Itu panjang sekali, sehingga Imam Al-Ghazali itu berbincang pada diri dia sendiri, pada tataran tertinggi yang dia sudah dapat. Kemudian dia merasa ada kurang pada diri dia. Apa yang tak bisa dia temukan? Semua orang menghormati, semua orang ketika disebutkan nama dia dari seantera dunia ini mengenal Imam Al-Ghazali. Semua orang tahu. Pada puncak kejayaan dia merasa diri ini hampa. Dia rasa diri ini tidak ada rasa dalam diri. Kehampaan itu yang membuat dia kembali kepada ilmu yang disebut dengan tasawuf tadi. Dia pengen cari tahu diri dia. Mengapa dan siapa dan bagaimana dan apa artinya ada pada diri dia. Waktu itu mungkin bukan tarekat namanya, tapi dia waktu itu sudah mencari jati diri dia. Maka dibuatlah buku tersebut Munqiz Minad Dalal. Bukan berarti dia terjebak dalam kesesatan, bukan. Tetapi dia ingin katakan pada dunia, hati-hati dalam bermain dengan akal, kata dia. Hati-hati dengan bermain dengan akal. Orang yang bermain dengan akal ketika imannya tak kuat itu terjerumus. Orang yang bermain dengan akal itu kalau tak kuat, imannya tak kuat, itu terjerumus dalam kesesatan. Sehingga salah satu pegangan kaum liberal itu akal. Jadi bagi kaum liberal itu, kaum orientalis, akal itu lebih tinggi daripada wahyu. Jadi wahyu Al-Quran itu kalau tidak bisa sejalan dengan akal manusia, maka harus ditolak. Wahyu jika tidak sejalan dengan akal manusia, maka yang harus ditolak bukan akal tapi wahyunya. Ini gila atau gila banget? Oh, bukan menjadi hal yang gila, memang begitu keadaannya termasuk hari ini. Jadi sesuatu yang tak bisa diterima oleh akal itu mereka tak akan terima. Sehingga ketika orang tak kuat dengan akalnya, tak kuat dengan imannya terhadap akalnya, maka terjerumus dalam kesesatan. Maka Bapak Ibu jangan salah ketika melihat banyak aliran sesat itu karena akalnya terlalu tinggi, sehingga imannya tak ada lagi. Tapi justru sebaliknya, kalau pengen selamat, ya akal harus diimbangi dengan iman. Iman harus juga dengan akal. Kalau tanpa akal sulit untuk kita beriman. Makanya kita mengetahui mengapa aku ini diciptakan perempuan. Mengapa kok rambut ini bagi perempuan kok haram, aurat. Mengapa kok perempuan ini banyak auratnya. Mengapa kok daging babi ini haram dimakan. Mengapa, satu lagi kawan dia,
Kalbun apa kolbun itu, bukan kolbun, kalbun itu kok dilarang untuk dimakan. Ada sesuatu yang memang harus bisa diterima oleh akal untuk dicari tahu, untuk menambah keimanan. Sehingga kaum-kaum orientalis yang kemudian masuk Islam itu, mereka mencari tahu mengapa Allah berbicara tentang marajal bahrain yaltaqiyan. Mengapa Allah berbicara tentang dua laut yang berada, air yang berada di tengah laut, satu tawar, satu asin, yang kemudian tidak bersatu. Mengapa Allah berkata tentang gunung-gunung yang berkilau dengan warna yang dibentuk secara alami? Apa penyebabnya? Hari ini orang mulai mencoba mencari tahu keajaiban yang tertera di dalam Al-Quran tadi. Akal dibarengi dengan iman. Sehingga ketika mereka melihat ketika mereka melihat keajaiban yang terdapat yang sudah tertulis 1400 tahun yang lalu, mereka beriman. Mereka beriman. Tapi mengapa kaum Nabi Lut yang diazab oleh Allah karena mohon maaf LGBT dia? Kenapa Allah mengazab dia? Bukankah mereka ketika itu beriman? Beriman. Tapi mengapa kemudian mereka diazab? Karena akal mereka sudah diangkat terlalu tinggi. Ketika mereka berbicara dengan akal dan dibarengi dengan nafsu mereka, sehingga yang terjadi adalah sebuah kebiasaan. Mereka menganggap diri mereka lebih mengerti bahwa Tuhan ketika itu tidak ada. Sehingga tak salah ketika Allah memberikan azab kepada mereka, itu bukan karena hanya LGBT-nya, bukan hanya karena lesbinya, gaynya atau homonya, bukan hanya itu saja, tapi lebih tepatnya bagaimana mereka mengingkari ketaatan mereka kepada Allah, bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah. Yang mereka ingkari itu siapa? Sang Pencipta. Jadi dasarnya adalah kenapa Allah membinasakan semua yang bertentangan, karena mereka pada hakikatnya mengingkari Allah, bukan mengingkari yang lain. Permasalahan hukum, itu permasalahan hukum itu penyebab yang lain, tapi yang paling tinggi adalah pengingkaran mereka terhadap Allah. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun, itu yang mereka lakukan adalah menyelamatkan kaumnya. Setelah kaumnya diselamatkan, Nabi Musa naik ke atas, tinggal Nabi Harun. Nabi Harun tinggal, kemudian kaumnya melakukan perbuatan yang tak senonoh. Mereka buat patung kembali. Allah kemudian marah. Melalui Nabi Musa diberikan kemurkaan. Nabi Musa berdoa kepada Allah, diberikan azab kepada mereka. Artinya apa? Apa yang menjadi mereka dipermasalahkan? Ketaatan mereka, pengingkaran mereka. Bahkan dengan santai dengan santai pengikut Nabi Musa ketika itu menjawab, kami bosan tak ada Tuhan, kami bosan tak ada yang disembah. Sehingga yang mereka sembah adalah patung. Mereka buat, dihasut untuk membuat patung kemudian disembah. Artinya adalah penyebab kehancuran satu kaum tersebut itu dikarenakan ketinggian akal. Ketinggian akal yang diangkat, sehingga mohon maaf mereka tak beriman kepada Allah. Ketika akal dikatakan lebih tinggi daripada wahyu, maka mereka tidak akan menerima Al-Quran. Ketika Al-Quran dikatakan lebih rendah daripada kemampuan, maka tak mungkin orang menerima Al-Quran. Sehingga bahasa sederhananya, Al-Quran itu, wahyu itu bukan hal yang mukjizat yang harus diikuti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penyebab kehancuran dan dibinasakannya satu kaum tersebut yang pertama adalah itu disebabkan karena hawa nafsu. Karena apa Bapak Ibu? Hawa nafsu. Permasalahan yang lain adalah ketika hawa nafsu yang dibarengi dengan akal yang tinggi itu menolak kebenaran. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada kita semua, kebenaran wahyu itu tertolak oleh sebagian golongan. Kebenaran Al-Quran itu ditolak oleh sebagian golongan. Dan sebagian golongan yang menolak kebenaran Al-Quran itu adalah minoritas mayoritas. Apa maksudnya? Dia minoritas tapi serasa mayoritas. Mereka kecil tapi serasa besar. Mereka bukan orang yang banyak, tapi mereka berkuasa. Sampai di sini paham? Itu pengingkaran terhadap ayat Al-Quran. Dikarenakan apa? Hawa nafsu mereka.
Ketika Nabi berkata thalathun muhlikat tersebut, tiga hal yang akan menjadi manusia hancur. Satu di antaranya ketika hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa muttaba, kata Nabi. Ketika mereka memperturutkan hawa nafsu. Yang pertama itu, ketika orang memperturutkan hawa nafsu. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu boleh melihat ketika perzinahan itu tidak nampak. Artinya begini, ada satu tradisi daripada Eropa itu yang disebut dengan pergaulan bebas. Bapak Ibu harus berhati-hati dari konsep pergaulan bebas. Konsep pergaulan bebas ini itu didukung oleh satu program dan proyek yang disebut dengan hak asasi manusia. Ini harus Bapak Ibu tahu. Harus. Kenapa saya katakan Bapak Ibu harus tahu? Karena Bapak Ibu punya anak. Bapak Ibu punya anak laki-laki dan perempuan. Setiap orang yang punya anak laki-laki dan perempuan harus punya waspada terhadap mereka. Karena apa? Proyek pergaulan bebas ini merajalela. Proyek pergaulan bebas ini disokong dengan hak asasi manusia. Setiap orang berhak melakukan apapun yang mereka inginkan. Itu hak. Dan diatur oleh undang-undang. Yang melawan, yang melanggar, yang merusak hak orang lain, maka akan kena hukum. Karena dia sudah melanggar haknya. Artinya apa Bapak Ibu? Kehancuran satu bangsa tadi itu kehancurannya terstruktur. Mereka yang membuat struktur penghancuran tersebut, sehingga Allah tinggal katakan hancurkan itu kamu. Artinya apa? Kelak di akhir zaman, ketika semua orang sudah, mohon maaf, bergaul bebas, maka yang timbul di situ adalah perzinahan. Ketika perzinahan ini sudah terlanjur bebas, maka tak ada lagi yang harus diperhatikan kecuali mereka yang harus selamat. Siapa mereka? Yang betul-betul beriman. Maka ketika itu orang beriman cuma sedikit. Kata Nabi, orang yang betul-betul beriman itu sedikit. Dan mereka sebaiknya beruzlah. Dan mereka sebaiknya pergi dan menghindar berhijrah. Kenapa? Karena kalau mereka tidak berhijrah, Allah tetap akan musnahkan. Ketika dimusnahkan, mau ada orang beriman atau tidak orang beriman di situ, maka akan kena. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Proyeknya Bapak Ibu. Jadi pergaulan bebas itu, yang mendorong pergaulan bebas itu adalah hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia itu didorong hawa nafsu. Keinginan untuk mencapai kesepakatan. Keinginan untuk menimbulkan hak asasi manusia. Keinginan untuk mengatakan kepada dunia setiap orang punya hak melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Sehingga mohon maaf, bablas. Tahu Bapak Ibu bablas? Melampaui batas. Mereka tak pandang Al-Quran sebagai pembatas. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, bahkan Nabi mengatakan ada batasan. Kata Nabi ada batasan. Bahkan legalitas perzinahan hampir terjadi. Legalitas perzinahan hampir terjadi. Bayangkan Bapak Ibu, andai kata perzinahan itu dilegalkan, maka apa yang kita tunggu? Selain daripada berdoa kepada Allah agar Allah tidak menurunkannya azabnya kepada kita. Tapi setidaknya Bapak Ibu, kita harus bersyukur karena hari ini kita juga masih banyak orang-orang yang beriman. Masalahnya adalah bagaimana peran orang beriman dalam mengurangi kasus perzinahan dan pergaulan bebas tersebut. Tidak banyak, sedikit. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Yang ingin saya angkat bagi Bapak Ibu semua, harus kita perhatikan hari ini, Bapak Ibu, bagaimana perzinahan itu tampak jelas di hadapan kita hari ini. Orang-orang tidak peduli, baik dia laki-laki maupun perempuan, mereka tak peduli kepada satu dan yang lain. Mereka biarkan, mau berboncengan, mau berciuman, mau berpelukan, mau apapun itu terserah, haknya mereka masing-masing. Kita tak punya peduli. Padahal Allah katakan, kalaulah beriman satu kampung itulah fatahna alaihim barakat. Itu kebalikannya, kalaulah satu kampung itu tidak beriman atau membiarkan kemaksiatan, akan dihancurkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kita ambil contoh sederhana Bapak Ibu, satu kampung inilah di daerah sini misalnya. Kalau ada di sini perzinahan, meskipun tidak berhubungan badan saja, bercampurnya laki-laki dan perempuan secara bebas, bukan suami istri tapi berboncengan, bukan suami istri tapi mereka peluk-pelukan, bergandengan tangan, berciuman, itu sudah zina.
Itu sudah zina, meskipun tidak berhubungan badan. Artinya apa? Kalau dalam satu kampung tersebut seperti itu kondisinya, kemana RT-nya, kemana RW-nya, kemana lurahnya, kemana camatnya, dan yang paling penting lagi, kemana pemuka dan tokoh agamanya? Oh, itu dipertanyakan. Artinya apa? Banyak orang beriman tapi tidak punya perhatian kepada maksiat. Mereka berkata, you dirimu, aku diriku. Kalian kerjakan urusan kalian dan aku kerjakan urusan aku. Sudah mulai berhilang, sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Artinya apa? Kita hari ini dipaksakan untuk melegalkan perzinahan meskipun tidak persetubuhan. Tapi kita diminta, dituntut. Kenapa? Karena kita tak mau punya perhatian. Coba kalau kita punya perhatian, tidak mungkin ada legalitas. Tidak mungkin ada legalitas. Pertanyaannya adalah ketika SKPP keluar tentang yang terbaru ini, kemana pergi para pemuka agama? Kemana mereka? Kemana para masyarakat? Mengapa kita tidak berbicara dan bersuara? Ketika PP keluar, PP itu tahu Bapak Ibu? Peraturan siapa Bapak Ibu? Tentang apa? Tanda tangan memberikan sex education kepada sekolah. Bapak Ibu guru, tentanglah itu. Ini agak berat sedikit nih. Harus kita tentang, harus. Kenapa kalau tidak kita tentang? Kalau tidak kita tentang, kita sedang menerima legalitas perzinahan. Tapi itu kan bukan zina. Siapa bilang itu bukan zina? Promosi alat kontrasepsi yang dilakukan oleh mereka terang-terangan itu menimbulkan penasaran kepada anak-anak muda sekarang. Ketika penasaran yang timbul, apa yang akan mereka lakukan? Uji coba. Maka perbuatan itu akan menjadi satu hal yang terbiasa. Hari ini kita tidak terbiasa, tabu. Tapi Bapak Ibu ingat 10 tahun yang akan datang, sesuatu yang tabu hari ini bisa menjadi sesuatu yang biasa. Dulu orang gandeng tangan itu tabu. Dulu orang berpelukan depan umum tabu. Dulu laki-laki perempuan yang bukan suami istri berboncengan dempet-dempetan itu tabu. Tapi hari ini bukan tabu, biasa dan terbiasa. Mengapa? Dipaksakan untuk biasa, akhirnya biasa dan terbiasa. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Pendorong pertamanya apa? Hak asasi manusia. Pendorong dasarnya apa? Hawa nafsu. Maka proyek hak asasi manusia ini harus kita pelajari Pak. Kita punya batasan Pak. Makanya mohon maaf ketika hak ini diangkat, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Kalau tidak ada batasannya itu merusak. Semua orang punya hak. Kalaulah satu orang punya hak, semua orang punya hak, dan mereka bersikeras dengan hak mereka, apa yang terjadi Pak? Rusak. Yang satu menghidupkan tep, yang satu menghidupkan toa, yang satu bilang ini hakku, aku yang punya tep, ngapain kalian yang sakit? Yang satu bilang aku yang punya masjid, ngapain kalian sholat di sini? Akhirnya apa? Tak ketemu Pak. Ujung-ujungnya coba kalau tidak ada batasannya. Apa yang menjadi regulasinya? Apa yang menjadi batasannya? Hati Pak, iman Pak, akhlak Pak, adab. Itu yang menjadi hati. Artinya apa? Gara-gara hawa nafsu, akhlak tak ada. Gara-gara hawa nafsu, iman tak ada. Gara-gara hawa nafsu, tak punya akhlak dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bersiap, kita berperang dengan karakter. Mana pendidikan karakternya? Itu bukan pendidikan karakter, itu kerusakan mental dan karakter. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab kehancuran satu kaum. Kata Nabi, yang kedua itu adalah pelit, al-bukhul. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai pelit itu menjadi sebuah sifat yang sudah biasa. Zuhurul bukhul kata dia.
Apa maksudnya zuhurul bukhul? Kata Nabi, tak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang itu pelit, malas, sampiliak katanya. Kalau bahasa orang kampung namanya sampiliak. Oh, kami tidak banyak sampiliak di sini Pak Ustaz. Ya memang tak ada. Tak ada yang nampak maksudnya. Mungkinlah mungkin. Apa maksud pelit di sini? Banyak maksudnya Bapak Ibu. Syuhud muta'. Kata Nabi syuhud muta'. Banyak maksudnya. Maksudnya adalah orang-orang yang mohon maaf, mereka terlalu meninggikan diri mereka dan mencintai apa yang mereka miliki, sehingga mereka takut akan kehilangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan lagi menjadi satu standar untuk seseorang bisa menempuh dan menemui Tuhannya. Harapan mereka bukan lagi Rabbnya, tapi harapan mereka adalah dunia mereka. Mereka tak lagi cinta kepada Allah, tapi mereka cinta kepada dunianya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu tanda sifat orang munafik itu, kata Dr. Aid Al-Qarni, itu adalah apa salah satunya? Orang yang memberi tapi tak ikhlas. Orang yang memberi tapi terpaksa. Nah, Bapak Ibu kan boleh lihat hari ini, tak mungkin kita ungkit-ungkit terus. Banyak sekali orang-orang yang memberi hari ini tak ikhlas. Bapak Ibu nampak saya kan, saya agak susah sikit nanti karena pendek tadi kan. Hari ini Bapak Ibu banyak orang yang tak ikhlas, banyak orang yang terpaksa. Kenapa begitu? Ya karena memang ada maunya. Banyak orang yang melakukan pemberian tapi memang ada maunya. Kalau tak ada mau, ngapain aku kasih? Nah, jadi saya mau ungkit balik sama Bapak Ibu. Kita penting untuk mengingatkan, hati-hati, sebentar lagi pilkada. Ingat ya Bapak Ibu, sebentar lagi pilkada. Pak Ori tak usah cari-cari donatur masjid, donatur untuk karpet, nanti dilipat balik sama dia nanti. Saya kasih tahu Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, yang namanya infak sedekah itu musiman. Musiman. Kenapa kita kata musiman? Tunggu pilkada, tunggu pileg, tunggu pilpres. Itu musim terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengumpulkan sekian banyak hibah, sedekah, infak, tunggulah pilpres tadi. Tunggu pileg dan tunggu pilkada. Banyak yang datang untuk mencari. Tidak perlu khawatir masjid-masjid itu. Insya Allah proposal cair. Hari ini masuk, besok pagi cair. Tapi Bapak Ibu coba tengok besok setelah selesai pilkada. Hari ini Bapak masukkan proposal itu, entah kapan cairnya. Tidak tahu kita cairnya kapan. Ada masjid bertahun-tahun tak jadi-jadi. Kenapa tak jadi-jadi? Proposal itu tak cair. Tapi coba mendekat itu Pak. Ketika sudah mendekat pilkada, wah Masya Allah. Apa yang butuh? Menara masjid. Cepat-cepatlah. Carilah dulu yang mau diusung tadi. Insya Allah cair. Pakai duit siapa? Wallahu a'lam bishawab. Banyak orang begitu hari ini. Ya. Kenapa? Karena tak ada keikhlasan. Salah satu sifat orang munafik, kata siapa? Dr. Aid Al-Qarni, mereka berinfak dan bersedekah terpaksa. Karena untuk mengharapkan suara, untuk mengharapkan penghormatan dan pujian, mereka melakukan hal demikian. Kecintaan mereka terhadap kekuasaan, kecintaan mereka terhadap pengharapan dan penghormatan itu menjadi kunci. Dorongan yang pertama adalah hawa nafsu. Bayangkan Bapak Ibu, orang pelit dorongannya juga hawa nafsu. Kenapa Qarun tak lagi jadi contoh? Karena sudah sering dijadikan contoh, jadi muak orang. Sekarang mereka katakan yang harus jadi contoh itu bukan Qarun tapi diriku. Jadi mereka sekarang pelit semua. Jadi mereka tinggal tunggu saja kapan dibinasakan oleh Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Mengapa mereka melakukan demikian? Mengapa mereka tidak mau merujuk kepada Qarun? Mengapa mereka tidak mau melihat kepada orang-orang yang pelit yang dibangkrutkan oleh Allah? Mengapa? Karena mereka tidak punya iman. Mereka cuma punya ini, tapi mereka tidak punya hati, mereka tak punya iman. Mereka tidak punya akhlak, mereka tak punya adab. Kenapa? Karena yang mereka inginkan adalah apa yang harus mereka cari. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, himmatuhum butunuhum, kata Nabi. Yang akan menjadi keinginan mereka adalah perut mereka. Dikit-dikit perut, dikit-dikit perut. Kata Nabi, pokoknya manusia akhir zaman itu yang mereka pikirkan bagaimana perut dia terisi. Pokoknya bagi mereka di akhir zaman itu, kata Nabi, kaum-kaum munafik itu yang mereka inginkan bagaimana apa yang mereka lakukan menghasilkan.
Kalau tak menghasilkan, mereka tak melakukan. Makanya mohon maaf, buat apa kami solat kalau kami tak mendapatkan apapun? Buat apa kami sedekah kalau tidak menambahkan rezeki kami? Buat apa kami melakukan puasa kalau tidak mendatangkan keuntungan bagi kami? Buat apa kami berinfak kalau tidak ada keuntungan suara bagi kami? Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ini carut marut Bapak Ibu. Artinya apa? Sudah menjadi hal yang biasa. Hari ini Bapak Ibu, kita dituntut untuk membiasakan sesuatu yang tidak biasa. Hari ini Bapak Ibu, kita dituntut untuk mengiyakan dan mengaminkan sesuatu yang memang mohon maaf itu tidak bisa kita lakukan dan tidak mesti kita aminkan, tapi kita mau tidak mau mengaminkan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Perubahan karakter dari generasi ke generasi. Akhirnya ulama berkata, apa yang mau kami perbuat lagi? Mereka yang melakukan apa yang kita tanam hari ini, kelak itu yang akan kita petik Bapak Ibu. Jadi jangan salah Bapak Ibu, berikan pendidikan yang terbaik. Hari ini yang bisa menyelamatkan anak-anak kita adalah pendidikan yang baik, yang benar berdasarkan agama. Kalau tidak ada pendidikan agama kepada anak-anak kita, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, hancur Bapak Ibu. Irlandia negara yang ateis, tingkat keateisannya tinggi. Mereka katakan bahwa tingkat kesejahteraan negara tersebut tinggi. Bapak Ibu harus paham, ketika regulasi agama tidak dijadikan patokan dalam kehidupan, Amerika hari ini itu krisis moral. Inggris hari ini sudah banyak disusupi oleh agama Islam. Mereka capek, mereka nggak kuat dengan krisis moral yang dilakukan oleh generasi-generasi mereka. Jepang hari ini krisis moral, Jepang hari ini krisis agama, dan beberapa negara yang lain krisis semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan agama sebagai tempat mereka untuk kembali. Bersyukurlah kita Bapak Ibu, negara Republik Indonesia masih mau menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yang mau. Terakhirnya itu ingat Bapak Ibu, yang mau. Kenapa Bapak Ibu? Kalaulah nilai agama di akhir ini tidak kita tinggikan, maka kita bersiap dengan kehancuran. Yang terakhir, yang ketiga, apa penyebab kehancuran satu kaum? Kita kembali kepada kaum Nabi Lut sudah. Penyebabnya adalah hawa nafsu, dorongan hawa nafsu untuk melakukan kerusakan. Kemudian kaum Fir'aun, kemudian kaum Samud, kemudian kaum Ad, dihancurkan oleh Allah semua, dibinasakan oleh Allah semua. Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Kita ambil contoh kepada kaum Nabi Nuh. Perhatikan baik-baik sejarah singkat Nabi Nuh ini Bapak Ibu. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Dikenal dengan kapal apa Bapak Ibu? Kapal Nabi Nuh. Yang isinya tak lebih dalam sejarah dikatakan cuma 80 orang. Besar kapal itu sekitar 200-an lebih muat. Tapi yang masuk cuma 80. Binatang yang dimasukkan berpasang-pasangan. Anak-anaknya, istrinya tidak ada yang mau ikut kecuali Nabi Nuh dan satu orang anaknya. Bukan Kan'an, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah membinasakan kaum tersebut? Apa yang Allah inginkan? Apa yang dilakukan oleh Allah? Apa yang dilakukan oleh mereka sampai Allah kemudian membinasakan mereka, menenggelamkan mereka tanpa tersisa? Tanpa tersisa. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pengingkaran terhadap Allah. Apa yang mereka lakukan? Menantang Allah. Hari ini Bapak Ibu, kita tidak ada nabi, tidak ada nabi. Kita tidak ada tabi'in, tidak ada sahabat, tidak ada tabi'in. Yang tersisa adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Pertanyaannya adalah, sangat mungkinkah bagi Allah menurunkan azabnya untuk membinasakan kita? Mungkin. Tapi mengapa Allah masih tunda? Mengapa Allah masih tunda? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Karena masih banyak lantunan kalam ilahi yang masih bisa kita dengar. Tetapi Bapak Ibu, perhatikan pengingkaran itu yang dilakukan oleh kaum-kaum yang tidak benar, yang tak suka dengan Islam atau disebut dengan Islamophobia,
mereka menggerogoti generasi kita untuk membenci terhadap Al-Quran, untuk membenci terhadap Islam. Akhirnya apa? Kelak mereka tabu dengan Al-Quran, kelak mereka tabu dengan sejarah Islam, kelak mereka tabu dengan agama Islam. Yang terjadi adalah disitulah kemudian ketika semua sudah tidak lagi perhatian terhadap Islam, tabu dengan Islam, tabu dengan Al-Quran, tidak mengerti sejarah-sejarah Islam, disitulah kelak generasi-generasi itu yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, mereka Muslim tapi mereka tidak mengetahui keislaman mereka. Mereka Muslim tapi tak menjalankan nilai-nilai keislaman. Nah, ketika itulah kemudian mereka, Allah tinggal tunggu tanggal mainnya. Kapan aku binasakan? Bapak Ibu, mungkin hari ini kita masih bisa selamat, mungkin. Kalau kita masih kokoh dengan keimanan kita, mungkin. Tapi Bapak Ibu perlu punya perhatian yang besar terhadap generasi kita hari ini, Bapak Ibu. Kerusakan-kerusakan yang terjadi dorongannya cuma satu, Bapak Ibu. Akal. Akal dorongannya semua. Bapak Ibu boleh berdiskusi dengan anak-anak Bapak Ibu. Coba tanyakan ketika mereka yang sudah kuliah, yang sudah SMA, tanyakan dan ajak mereka diskusi. Bagaimana gaya berpikir anak-anak zaman sekarang? Mereka akan tinggikan akal mereka, akan mereka rendahkan iman dan hati mereka. Pokoknya tidak mau, aku maunya itu. Begitu gaya berasa mereka. Mereka tak lagi berpikir. Halal atau haramnya mereka tidak akan berpikir lagi, Bapak Ibu. Nak bergaul, duduk dengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu haram. Kita katakan begitu. Cuman duduk aja kok diatur, mak. Aku ni sudah besar, yang sudah berhak mencari apa pilihanku, siapa jodohku, kemana aku harus kuliah, aku yang harus menentukan. Betul atau betul? Itu bahasa kaum orientalis, Bapak Ibu. Kita ni harus memberikan pilihan kepada anak. Ingat Bapak Ibu, berikan mereka kesempatan untuk memilih, tapi tetap dalam koridor yang harus diawasi, yang harus dikawal. Kalau tidak dikawal, bablas Bapak Ibu. Bablas. Anak-anak SMP hari ini bisa mengatakan demikian kepada orang tuanya. Bapak Ibu tolong dengarkan, aku yang mau kuliah, aku yang mau sekolah, bukan Bapak Ibu. Jadi hari ini kemanapun aku mau sekolah, harusnya ke situ. Nah, kau kalau tak mau sekolah, kalau tidak ke pesantren, tak usah sekolah, kata orang tua dia. Apa kata dia? Ya udah, tidak apa-apa, tidak usah sekolah. Coba, orang tua sudah dilawan. Apa dorongannya Bapak Ibu? Hawa nafsu. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena sudah berbicara karena akal sudah berbicara, karena hawa nafsu sudah berbicara. Akhirnya apa? Mohon maaf, mereka terpedaya oleh hawa nafsu mereka. Mereka terpedaya oleh akal mereka. Hari ini Bapak Ibu, kaum orientalis hanya masuk ke dalam dunia akademik dan menggerogoti generasi-generasi kita lewat akal. Sehingga Bapak Ibu sulit untuk menjawab pertanyaan anak-anak kita hari ini ketika mereka berpikir dengan akal. Mereka bertanya dengan akal, ibu menjawab dengan agama. Apa kata mereka? Tidak masuk di akal kami, Mak. Betul apa tak betul? Akhirnya yang terjadi, mohon maaf. Nah, disinilah Bapak Ibu ladangnya Bapak Ibu. Masih ingat ya Bapak Ibu perkataan Soekarno? Ada benarnya Bapak Ibu. Perkataan Soekarno itu, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu bahasa Soekarno, betul apa tidak itu ya? Mengapa bahasanya itu pemuda? Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan demikian. Kalau ingin menghancurkan satu kaum, yang dihancurkan bukan yang tua-tua, tapi hancurkanlah generasi muda. Ketika generasi muda ini hancur, maka mudah bagi mereka untuk menghancurkan negara tersebut, kaum tersebut, agama tersebut. Mudah Pak. Kenapa? Karena generasi muda. Salah satu tujuan kaum Yahudi adalah menghancurkan generasi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ketika Israel menghantam Gaza, Palestina, yang mereka hantam dulu yang pertama apa? Ibu-ibu yang hamil.
Yang kedua sekolah. Yang ketiga rumah kesehatan atau namanya rumah sehat. Oh, tidak ada rumah sehat di sana Ustaz, yang ada rumah sakit. Oh ya, rumah sakit, pendidikan madrasah ataupun apapun itu. Kemudian mereka halang masuknya Al-Quran, bantuan-bantuan Al-Quran. Mereka tak ingin. Setelah itu Bapak Ibu mereka biarkan. Kenapa mereka biarkan? Karena bagi mereka penghancurnya ada pada poin 4 ini Bapak Ibu. Ibu yang melahirkan, kenapa harus dibunuh? Karena dia akan melahirkan generasi yang cinta Al-Quran. Dia nggak mau. Yang kedua, kenapa harus rumah sakit? Kalau mereka sudah sakit, jangan berikan. Jangan berikan obat biar mereka mati. Biar mereka tersiksa dengan penyakit mereka. Kenapa madrasah? Jangan sampai pintar. Dan itu keinginan kaum Yahudi. Keinginan kaum Yahudi. Jangan salah Bapak Ibu. Keinginan kaum Yahudi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, generasi-generasi kita itu yang di Palestina harus dijauhkan dari Al-Quran. Harus dijauhkan dari Al-Quran. Makanya Bapak Ibu boleh lihat baik-baik anak-anak Palestina. Ketika ditanyakan, kamu tak takut mati? Lebih baik aku mati di tanahku daripada aku harus keluar kemudian hidup dengan aman. Coba jawabannya. Artinya apa Bapak Ibu? Tertanam dalam diri mereka jihad yang sangat kuat. Sekarang kita kembali ke negara kita. Berapa runtuhnya nilai jihad, betapa runtuhnya nilai jihad itu dalam diri kita. Sehingga mohon maaf, tak ada yang mau berjihad sedikit pun. Jihad kami melawan hawa nafsu Ustaz. Betul. Sudah sejauh mana? Ya cukup sebulan aja Ustaz. Oh cuma sebulan. Kita diajak memboikot produk Israel sudah berapa lama? Dan sudah berapa lama Bapak Ibu hari ini memboikot produk Israel? Saya tak akan pernah berhenti Pak. Tak akan pernah berhenti dimanapun. Akan saya ngajak untuk terus memboikot. Biarkan saja. Karena aku tak sanggup. Saya tak sanggup. Saya tak sampai ke Palestina. Tak sampai. Tapi hari ini bisa berjihad melawan pemboikotan itu Bapak Ibu. Tapi bayangkan hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf. Berapa banyak di antara kita yang duduk hari ini mampu memboikot produk Israel dengan baik. Tidak sanggup lidah kami udah Pak Ustaz. Dari tadi sih nengok pizza itu aja yang kami pandang kata dia. Anakku menangis Pak Ustaz. Kenapa? Minta KFC itu. Ujung-ujungnya mohon maaf Bapak Ibu, luluh hati kita. Tidak apa-apa dah nak makan lah sekali. Diam-diam kita beli. Coba bayangkan. Produk Unilever itu tidak cocok badan ini dengan sabun yang lain selain dari Lifebuoy dah. Habislah kita Bapak Ibu. Yang di sono menggerogoti kehidupan dia, minum juga dengan air-air yang tak tahu betul baik apa tak baiknya. Kita di sini minumnya Aqua. Dengan gaya pegang botol tangan kiri minum berdiri. Minumnya botol Aqua. Hari ini karakter itu hilang. Sedikit demi sedikit adab mulai lusuh. Semua lusuh. Mohon maaf, kenapa kita tak punya nilai jihad? Hanya sebentar 1 bulan kita sanggup. Akeh paling lama 1 tahun. Hilang isu Palestina hari ini. Ketika hilang isu Palestina balik kita lagi. Kita tak memandang mereka sebagai musuh. Tapi kita cuma memandang sebatas keinginan kita untuk mengatakan boykot. Apa maksudnya? Kita biar tidak dipanggil orang yang tidak pernah memboikot. Gengsi. Kalau aku tidak boykot, aku gengsi. Maka aku boykot. Artinya apa? Dia ikut-ikutan saja. Bukan ingin mengerti bahwa apa dampak daripada pemboikotan tadi. Mereka tak mau ngerti. Jihad Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika Allah menghancurkan kaum-kaum tersebut, bayangkan perjuangan jihad Nabi Nuh. Berapa tahun Bapak Ibu Nabi Nuh? Dari sekian banyak hidupnya Bapak Ibu berjihad melawan orang untuk datang ke agama, mempertahankan agama, 80 orang yang bisa masuk. Hari ini kita sudah Islam, semua mendapatkan hidayah. Tapi siapa di antara mereka, di antara kita semua ini yang mempertahankan hidayah tersebut? Berat Bapak Ibu, berjihad itu berat. Maka Bapak Ibu hari ini jihad kita hari ini adalah memberikan pendidikan terbaik kepada anak kita. Itu yang pertama.
Jihad kita yang kedua adalah bagaimana kita hari ini menghidupkan nilai-nilai agama. Di mana Pak Ustaz? Kami tak sanggup di luar Pak Ustaz. Dalam rumah tangga. Nah, itu yang sulit Bapak Ibu. Dah berbicara dalam rumah tangganya, alhamdulillah lusuh. Kami tak satu frekuensi Pak Ustaz, bapak dan anak. Bapak dan ibunya. Ibunya suruh sekolah di sekolah umum, bapaknya suruh pesantren. Berkelahi, bercokak. Tidak teguran 2 hari. Pokoknya aku mau anakku di SMP. Kata yang satu tadi, aku mau anakku di pesantren. Udah, kata anaknya, belah 2 jauh anaknya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kita tak satu frekuensi. Artinya apa? Bangun Pak. Kita mulai kembali kepada pernyataan Agim sebelum kita tutup. Kata Agim, mulailah dari diri sendiri. Makanya tadi kenapa saya mulai dengan kalimat dimulai dari diri sendiri? Karena itulah yang paling sulit Bapak Ibu. Itulah yang paling sulit. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada 3 poin yang menghancurkan satu kaum tadi yang dibinasakan oleh Allah. Maka setidaknya 3 poin ini kita hindari. Yang pertama, orang-orang yang menurutkan mempertuntunkan hawa nafsu. Yang kedua, orang-orang yang pelit. Yang ketiga, orang-orang yang menjauh dari nilai-nilai agama. Yuk kita pertahankan Bapak Ibu 3 ini. Setidaknya 3 ini kita pertahankan. Kalau kita mampu mempertahankan, insya Allah paling tidak kampung ini aman. Paling tidak kampung ini bisa terselamatkan. Dapat kampung ini selamat, kampung lain selamat insya Allah. Tapi kalau kampung ini tak selamat, yang agak susah sedikit. Paling tidak dengan doa kita bermunajat kepada Allah, Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kita untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.